Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Baitul Izzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh hari ini, pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka di tempat yang penuh mubarakah ini. Insyaallah di dalam kegiatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita sama-sama mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Khususnya pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengkaji apa yang ada di dalam surah Al-Mulk. Tadi pada sholat subuh kita sudah baca, tapi itu cuma sebagiannya, tidak sampai selesai surah Al-Mulk. Takutnya kepanjangan tadi. Kepanjangan nggak tadi bapak-bapak? Kepanjangannya? Ya, kurang. Kalau begitu kita selesaikan. Ya, kita baca sama-sama ya. Boleh? Ya, tanggung tadi ya. Sementara paling sekitar 10 menit kita baca santai aja. Biar kita mendapatkan keberkahan dari surah Al-Mulk ya. Silakan dibuka Qur'annya surah Al-Mulk, kita baca sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم
فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai membaca surah Al-Mulk. Ya. Surah Al-Mulk, ya. Surah Al-Mulk termasuk dari surah Makkiyah. Ya. Apa itu surah Makkiyah, Bapak-bapak? Ya. Turunnya di Mekah. Kurang tepat. Ada lagi? Surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Apa pengertian dari surah Makkiyah dan surah Madaniyah? Ya. Nah, biasa kita dengar surah Makkiyah berarti turun di Mekah, ya. Surah Madaniyah berarti turun di Madinah. Akan tetapi pengertian yang paling tepat ialah surah Makkiyah itu ialah turun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Ya. Adapun surah Madaniyah ialah surah yang turun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Ya. Karena ada surah Makkiyah, ya, tapi turun bukan di Mekah. Ya. Ada juga surah Madaniyah, ya,
tapi turun di Mekah. Ya, contohnya surah An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Itu turun di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berhaji wada. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir kehidupannya pada tanggal 10 tahun Hijriah turun wahyu tersebut, ya. Beliau berada di Mekah, tapi surah tersebut termasuk surah Madaniyah. Jadi pengertian yang tepat ialah surah Makkiyah itu surah yang turun sebelum hijrah, ya, berdasarkan waktu bukan tempat. Surah Madaniyah berarti surah yang turun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Ya. Surah Al-Mulk ini memiliki banyak fadilah, ya. Begitu banyak fadilah ketika membacanya. Ya, salah satu hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna suratan fil Qur'an," ya, sesungguhnya ada salah satu surah di dalam Al-Qur'an, 30 ayat, terdapat 30 ayat, ya. Syafa'at li sahibiha, dia bisa memberikan syafaat bagi pembacanya, ya, bagi yang sering mentadabburi, ya, yang sering menghafalnya, ya. Hatta ghufiralah, sampai ia dikeluarkan dari api neraka, ya, sampai dia diampuni, sampai dia dimasukkan ke dalam surga. Apa itu? Wahiyya tabarakalladzi biyadihil mulk, ya. Jadi salah satu nama dari surah Al-Mulk itu ialah surah Tabarak, ya. Surah Tabarak atau surah, ada juga yang mengatakan bahwasanya surah Al-Mulk itu surah Al-Munji'ah, surah pembebasan, surah yang memberikan keselamatan, ya, surah Al-Munji'ah, ya. Ada beberapa hadis juga yang mengatakan bahwasanya, ya, tapi hadis ini kurang sahih, yang bisa dikatakan lemah, bisa dikatakan dhaif, bahwasanya barang siapa yang membacanya sebelum tidur, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari siksa kubur, ya. Akan tetapi hadis ini hadis dhaif, ya. Tapi tidak apa-apa kalau kita mau mengamalkannya, ya, karena kembali lagi bahwasanya Al-Qur'an itu ialah kitab suci Al-Qur'an, ya, turun dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau mengamalkannya, tentu kita akan mendapatkan pahala, ya, kapanpun kita baca, ya. Beberapa ulama ada yang mengatakan bahwasanya ada ayat Quran yang istilahnya kurang sopan lah, kurang etis kita baca. Surah apa itu? Surah Al-Lahab, ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Kenapa? Karena itu membahas tentang pamannya Nabi, ya. Jadi kurang etis lah kita membahas pamannya Nabi. Akan tetapi Nabi sendiri yang baca, Nabi sendiri yang mengajarkan, ya, itu pemahaman yang keliru, ya. Tetap kalau kita membaca surah Al-Lahab, tetap kita mendapatkan pahala, ya. Ada salah satu hadis, ya, saya sedikit cerita tentang seorang pemuda, ya. Seorang pemuda ini tidak ada yang dia hafal kecuali surah Al-Mulk, ya. Dari seluruh Al-Quran tidak ada yang dia hafal kecuali surah Al-Mulk, ya. Ketika dia meninggal dunia, maka malaikat maut datang kepadanya, ingin menanyakan terhadapnya. Kemudian sebelum malaikat maut sampai kepada mayat tersebut, bagi pada pemuda tersebut, dihalangi oleh surah Al-Mulk, ya. Jadi surah Al-Mulk berubah bentuk, ya, untuk menghalang-halangi malaikat penanya. Terus apa kata malaikat penanya, surah Al-Mulk ini? Apa yang kau lakukan? Ya. Kata malaikat penanya, aku ingin bertanya kepada orang tersebut. Tidak, katanya, orang tersebut ini sering membacaku, bahkan dia menghafalku, ya. Tidak ada di dalam Al-Quran kecuali surah Al-Mulk yang dia hafal, ya. Dia sering membacaku, dia sering mengamalkanku, dia cinta kepada aku, ya. Aku tidak mau engkau menyentuhnya. Terus apa kata malaikat? Wahai surah Al-Mulk, ya, engkau adalah salah satu surah di dalam Al-Quran. Aku tidak bisa menghalangimu, aku tidak bisa mencederaimu, ya. Oleh karena itu datanglah kepada Allah, ya, datanglah kepada Allah meminta pertolongan, ya. Maka surah Al-Mulk ini datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, ini seorang pemuda ini sering baca surah Al-Mulk, ya. Dia sangat cinta, dia yang hafal, ya, walaupun surah Al-Mulk saja yang dia hafal di dalam Al-Quran. Tapi kami memohon, ya, bahwasanya
ampunilah dia, ya. Jangan jauhkanlah dia dari siksa kubur, ya. Jauhkanlah dia dari api neraka. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Itu sudah prosedurnya, ya, sudah prosedur untuk ditanya. Kemudian surah Al-Mulk terus meminta, bahkan, ya, kata surah Al-Mulk, kalau engkau tidak mengampuninya, maka hapuskanlah aku dari Al-Quran, ya, kata surah Al-Mulk tersebut, ya. Maka di dalam kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan terhadap pemuda tersebut, ya. Akan tetapi hadis ini hadis dhaif, ya, kurang begitu kalau di dalam Sunan At-Tirmizi dikatakan hasanun gharib, ya. Kalau hasanun gharib kata Tirmizi itu dhaif, itu lemah. Akan tetapi itu bisa menjadi motivasi kita untuk sering membaca Al-Mulk, ya. Membaca Al-Mulk aja begitu dia membentengi kita dari siksa neraka. Bagaimana kalau kita membaca 30 juz Quran, ya, Masya Allah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Mulk diawali dengan tabarak, ya. Tabarakalladzi, ya. Apa artinya tabarak? Kalau kita lihat terjemah di situ di dalam Quran kita, Maha suci Engkau, ya. Tabarak. Tabarakalladzi di dalam Al-Quran itu ada dua surah di dalam Al-Quran yang diawali dengan tabarakalladzi. Yang pertama surah Al-Mulk, ya. Yang kedua surah Al-Furqan, ya. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira, ya. Jadi tabarakalladzi biyadihil mulk. Tentu ini ada perbedaan. Apa artinya di sini tabarak? Tabarak di sini artinya ialah, yang paling tepat ialah ta'azama, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tabaraka Allah, Allah lah yang memberi keberkahan, Allah yang punya keberkahan, dan Allah yang memberikan keberkahan. Apa itu berkah? Nah, biasa kita sebut, mudah-mudahan engkau diberkati, ya. Mudah-mudahan harta kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya. Apa itu berkah, Bapak-bapak? Ya. Karena kita tidak tahu. Ya. Berkah itu, ya, kata ulama, kathiruhu khairuhu, kebajikan yang banyak, ya. Jadi berkah itu kebajikan yang banyak. Apa artinya? Ya. Kalau kita punya makanan satu, ya, atau 3 misalnya, akan tetapi makanan itu bisa untuk 5 orang, ya, itu berarti berkah, ya. Kebajikan yang banyak bisa bermanfaat bagi banyak orang, ya. Itu namanya berkah. Jadi kalau kita dengar ada uang panas, ya, uang lewat, itu tidak berkah itu. Karena apa? Cepat habis, ya kan? Ya. Tidak berkah, tidak bermanfaat. Akan tetapi berkah itu sesuatu yang sedikit bisa bermanfaat bagi banyak orang, ya. Walaupun istilahnya harta kita sedikit, akan tetapi kita keluarkan untuk bermanfaat di masjid, ya, untuk kegiatan-kegiatan di masjid. Kita sumbangkan ke anak yatim, ya. Kita berikan ke pondok-pondok Al-Quran. Itu namanya berkah, ya. Banyak manfaat, banyak kebajikan di dalamnya. Tabarakalladzi, Allah lah yang memberi berkah, wahibul barakah. Allah yang menentukan yang mana berkah, yang mana tidak. Biyadihil mulk, ya, di tangannya kerajaan, ya. Di tangannya kerajaan, sesuai dengan namanya Al-Mulk, ya. Yu'izzu man yasha wa tu'izzu man tasha. Allah Subhanahu wa taala raja dari segala raja. Dia bisa menghinakan, ya. Dia bisa mengangkat derajat orang, dia bisa merendahkan derajat orang. Karena Allah Malikul Mulki, raja di atas raja. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu, ya. Allah yang Allah yang yabsutur rizqa, Allah yang melapangkan rezeki, Allah yang menyempitkan rezeki, ya. Wa yaqdir, Allah yang menyehatkan, Allah yang menyakitkan. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu, ya. Akan tetapi pada ayat ini dikhususkan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu ciptaannya, ya.
ciptaan yang berupa materialis, ya, berupa langit dan bumi. Ya. Alladzi khalaqal mauta, ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian. Ya. Kenapa alladzi khalaqal mauta wal hayata? Kenapa kematian di sini terlebih dahulu daripada kehidupan? Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Karena ya, Allah pengen memberitahu kita bahwasanya ya, kematian itu lebih utama daripada kehidupan. Ya, setelah kematian itu bukan berarti al-maut itu amrun adami, ya, sesuatu perkara yang tidak ada, akan tetapi kematian itu ialah amrun wujudi, ya, sesuatu yang ada. Ya. Maka ketika di hari kiamat nanti, ya, kematian itu akan datang, ya, akan berubah wujud seperti seekor domba, ya, seekor kambing. Jadi kematian itu akan berupa seekor domba atau seekor kambing. Kemudian domba itu disembelih di antara penghuni surga dan penghuni neraka. Jadi kematian datang nanti pada hari kiamat, disembelih dia. Terus apa kata penghuni surga? Itulah hari di mana penghuni surga merasakan merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena tidak ada lagi kematian, sudah disembelih. Ya. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Orang-orang yang berada di surga tidak mati lagi. Begitu juga penghuni neraka, dia merasakan hari itu hari yang paling kejam, hari yang paling menyedihkan. Karena apa? Kematian lagi sudah tidak ada. Ya. Jadi penghuni neraka itu disiksa terus tanpa merasakan kematian. Ya. Nauzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah mengingatkan kepada kita bahwasanya kematian itu lebih penting daripada kehidupan. Di dalam surah Al-Qasas, kita bisa buka ayat 77. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah bekalmu di kehidupan, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah. Carilah sebanyak-banyak bekal untuk kehidupan akhirat. Jadi tugas kita di dunia untuk mencari bekal kehidupan di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan engkau lupa nasibmu, kehidupanmu di dunia. Apa artinya? Kehidupan itu nomor 2. Ya. Ya. Coba misalnya kalau kita disuruh orang tua kita, kalau kita masih remaja, suruh orang tua kita, atau kita disuruh orang lain, suruh atasan kita, suruh beli beras. Jangan lupa tolong beli beras ya, tapi jangan lupa pakai kantong, ya kan? Jadi dunia itu cuma kantongnya, ya, jangan lupa. Akan yang paling penting itu berasnya, itu akhirat, ya, yang paling penting untuk kehidupan akhirat nanti. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Apa tujuannya diciptakan kematian, diciptakan kehidupan, kemudian diciptakan kematian, diciptakan kehidupan. Dia baluakum, untuk kalian diuji, ya. Tidak ada tujuan lain selain untuk kita diuji. Mau kita kaya, mau kita miskin, semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau kita pejabat, mau kita orang biasa, semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan cuma orang miskin aja yang mencret, Pak, ya. Jadi orang kaya juga mencret, kan? Nah, bukan cuma rakyat aja pusing, ya. Pejabat, presiden itu pusing, bahkan lebih pusing lagi, lebih pening lagi. Ya. Jadi diciptakan kehidupan dan kematian untuk kita diuji. Dia baluakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kita yang paling baik amalnya? Ya. Apa pengertian ayyukum ahsanu amala? Para ulama membagi 3. Ya, ada yang mengatakan yang pertama, orang yang paling baik amalnya yaitu aktsaruhum dzikral maut, yang paling banyak mengingat kematian. Ya. Orang yang paling baik amalnya orang yang paling banyak mengingat kematian. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang paling baik amalnya ialah orang yang zuhud terhadap dunia. Ya, dia tinggalkan kemewahan dunia. Ya. Itu yang dimaksud dengan ayyukum ahsanu amala. Ditinggalkan gemerlap dunia. Kemudian yang ketiga, ayyukum ahsanu amala, orang yang paling baik amalnya itu ialah
orang yang ikhlas dalam beramal dan sesuai dengan syariat, ya. Jadi salah satu syarat untuk diterima amal kita, ya, dua syarat diterima amal kita. Yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua harus sesuai dengan syariat, apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Jadi aktsaruhum dzikral maut, orang yang paling baik amalnya orang yang banyak mengingat kematian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manil aqyas, siapakah orang cerdas itu, siapakah orang yang pintar itu. Kemudian kata Nabi, orang yang pintar itu, orang yang cerdas itu, aktsaruhum dzikral maut, dia banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lahu isti'dadan, dan dia banyak mempersiapkan, ya, bagus persiapannya untuk kehidupan akhirat, ya. Jadi tidak banyak juga, bukan cuma banyak mengingat kematian, saya akan mati, akan tetapi dia memperbaiki untuk kehidupannya di akhirat, memperbanyak amal soleh, ya, menanam kebaikan, ya. Wa huwal azizul ghafur, dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa, ya, dan Maha pengampun, ya. Ada satu kisah, ya, dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Dia salah satu sahabat yang tidak terlalu lama memeluk agama Islam, ya. Akan tetapi ketika dia meninggal, arasnya Allah Subhanahu wa taala berguncang, ya. Lantaran apa? Lantaran solehnya, ya. Jadi jangan kita menganggap orang yang baru hijrah, orang yang baru bertaubat itu tidak tidak bisa masuk surga, tidak. Akan tetapi Sa'ad Abi Waqqas itu dikabarkan sekitar 7 tahun sampai 5 tahun dia masuk Islam. Akan tetapi dalam waktu yang singkat itu, ya, ya, dia betul-betul menggunakan dirinya hanya berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya. Dikabarkan setiap Nabi berperang, setiap Nabi pergi, selalu Abi Waqqas yang menjaganya, ya, sebagai tameng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi kita tidak boleh menganggap remeh orang-orang yang baru bertaubat, ya. Maka kita harus support, ya, kita harus lebih memotivasi lagi, ya. Ada juga satu hadis, ya, ada namanya Imra'atun Juhainah, ya. Orang yang seorang wanita yang datang kepada Nabi, ya, dia mengeluhkan dia ingin bertaubat, ya. Tetapi dia dalam keadaan hamil, ya, dari hasil zina, ya. Dia dalam keadaan hamil dari hasil zina. Apa kata Nabi? Tunggu anakmu lahir, ya, kemudian nanti datang lagi sama Nabi, ya. Ketika anaknya udah lahir, kemudian dirajam, ya, karena dia berzina, dirajam, kemudian dia meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyolatkan. Kemudian apa kata Umar bin Khattab? Wahai Nabi, dia seorang pezina, mengapa engkau menyolatinya? Terus kata Nabi, Imratun Zuhainah ini taubatnya itu bisa mencakup 70 orang bertaubat, ya. Apa artinya? Taubatnya Juhainah ini, taubatnya orang yang berzina ini, dia bisa mencakup 70 orang berdosa. Jadi kalau ada orang yang bertobat 70 orang, itu sudah cukup dengan tobatnya Imra'atun Zuhainah, ya. Luar biasa. Itu berarti tobat itu ada tingkatan-tingkatannya, ya. Makanya ada namanya tobat sambal, ya. Habis berbuat berdosa berbuat lagi, bertobat berdosa lagi. Nah, ini ada tobatan nasuha. Jadi tobat itu ada tingkatan-tingkatannya, seperti yang dialami itu Imra'atun Juhainah. Tobatnya setara dengan 70 orang yang bisa masuk surga, ya. Itu luar biasa. Jadi kita tidak boleh sama sekali meremehkan orang-orang yang baru mengenal Islam, baru bertaubat. Kemudian ayat selanjutnya, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 langit, ya. 7 langit. Ada yang bermaksud di sini, ulama terdahulu mengatakan bahwasanya 7 langit itu ialah 7 planet, ya. Akan tetapi sekarang sudah dipatahkan, ya kan? Sekarang planet udah berapa? Udah 10, ya. Ya, udah 10 lebih, ya.
Ini sudah dipatahkan dengan penelitian sekarang. Samawatin tibaqa, yang berlapis-lapis. Berarti ada dua pendapat yang mengatakan maksudnya itu langit itu memang berlapis-lapis, ya, ada 7 lapis. Akan tetapi ada dua perbedaan. Ada yang mengatakan bahwasanya langit itu setelah langit pertama, kemudian langit kedua bersambung terus tanpa ada jeda, tanpa ada hijab, ya. Akan tetapi ada yang mengatakan bahwasanya langit itu ada mutafaddilat, ada jedahnya. Ketika sudah langit satu, kemudian ada jedahnya lagi, kemudian langit kedua, sampai seterusnya seperti itu. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara, ya, kalau kita melihat fi khalqir rahman, di ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya, fi khalqir rahman min tafawut, ya, tidak ada, ya, kalau kita perhatikan ciptaan-ciptaan Allah itu tidak ada yang tidak seimbang, ya, tidak ada yang cacat, ya, tidak ada yang semua Allah ciptakan sesuai dengan kadarnya, ya. Ciptaan Allah itu sesuai dengan kadarnya. Farji'il basara, ya, maka lihatlah berulang-ulang, ya. Setelah disuruh lihat lagi. Farji'il basar, coba perhatikan lagi, ada enggak ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu yang kurang, yang tidak sempurna. Farji'il basara hal tara min futur, ya. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang, futur, ya, yang istilahnya mempunyai celah. Kemudian apa lagi? Tsummarji'il basara, kemudian disuruh lihat lagi, ya, disuruh perhatikan lagi. Tsummarji'il basara karrataini, ya, kemudian pandanglah sekali lagi, karrataini yang qaliba, niscaya penglihatan kamu akan kembali kepadamu, ya. Kadang kita kalau mencari sesuatu kan, ada misalnya kunci hilang, ya, kita disuruh cari, pertama kita nggak dapat, disuruh cari lagi, ya, nggak dapat lagi, ya, disuruh cari lagi, nggak dapat lagi, pasti kita aduh lemas, ya, kembali kepada kita, pandangan kita sendiri. Farji'il karratani yang qaliba ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir, kemudian kamu dalam keadaan payah, dalam keadaan hina, keadaan hasir, ya. Begitu juga kalau kita pandang ciptaan Allah, ya, kita cari kekurangannya, ya. Futur itu ialah celah. Ada nggak celahnya itu langit, ya, bolong-bolong, ya? Tentu nggak ada, ya, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan begitu amat sempurna, ya. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya bagaimana dengan bencana alam, musibah-musibah, ya, bukankah itu karena pergerakan bumi, ya? Berarti bumi tidak sempurna, ya, berarti ada yang retak dan lain sebagainya. Perlu diketahui bahwasanya bencana alam, musibah-musibah itu ada dua faktor, ya. Yang pertama, zaharal fasadu fil barri wal bahr, di dalam surah Ar-Rum, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, kerusakan di muka bumi itu, ya, disebabkan karena ulah manusia, bima kasabat aydin nas, ya, karena manusia telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah, ya, untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, untuk mengatur kehidupan dunia, ya. Maka ada peran manusia juga untuk menjaga bumi ini, ya. Jadi kalau kita buang sampah sembarangan, ya, kalau kita tidak menjaga bumi ini, maka akan terjadi bencana, ya, akan terjadi banjir, akan terjadi bencana-bencana yang lainnya, ya. Akan tetapi juga ada bencana yang datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk sebagai ujian, untuk sebagai pelajaran bagi kita. Nah, bahwasanya misalnya tsunami, ya, contohnya tsunami, ya, mungkin dengan setelah tsunami itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pelajaran terhadap kita, biar agar kita lebih taat lagi, ya, biar kita lebih lebih berangkul lagi, lebih berjamaah lagi, ya. Jadi ada beberapa ujian, ada beberapa musibah itu datangnya dari manusia sendiri dan ada datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya, ayat kelima, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya, dan sungguh telah kami hiasi
langit. Ya, di sini tadi kata as-sama. Tadi ayat yang ketiga itu sab'a samawatin. Itu ada tujuh langit. Akan tetapi di sini walaqad zayyana as-sama. As-sama itu artinya cuma satu langit. Artinya apa? Yang dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala itu cuma langit yang paling bawah, langit yang kita lihat. Ya. Walaqad zayyana as-sama ad-dunya, langit di dunia bimasabiha. Dengan apa? Dengan bintang-bintang. Ya. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Untuk apa itu bintang-bintang? Untuk melempar, untuk merajam setan-setan. Jadi kata para penafsir mengatakan bahwasanya tujuan bintang diciptakan ya ialah ada tiga. Tujuan bintang diciptakan ialah tiga. Yang pertama zayyan, sebagai perhiasan ya, sebagai perindah ya. Allah ciptakan bintang-bintang di langit untuk mengindahkan langit tersebut ya. Coba kita bayangkan kalau langit tidak ada bintangnya kurang enak dipandang, kurang indah. Jadi yang pertama sebagai perhiasan ya, sebagai memperindah langit tersebut. Kemudian yang kedua, Allah ciptakan bintang itu untuk apa? Untuk rujuman lisyayatin, untuk melempar setan-setan ya. Jadi dulu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, setan-setan itu mempunyai pos-pos di langit ya, mempunyai pos-pos di langit. Apa kerjanya? Dia kerjanya menyuri informasi malaul a'la, malaikat-malaikat yang berada di atas, yang membicarakan tentang masa depan ya. Makanya sebelum Nabi itu banyak penyihir-penyihir yang jago ya, banyak penyihir-penyihir yang istilahnya yang luar biasa. Contohnya penyihir-penyihirnya Fir'aun. Dia meramalkan bahwasanya nanti ada turun Nabi Musa, seorang nabi ya. Begitu juga penyihir-penyihir yang kalangan Yahudi Nasoro, dia meramalkan bahwasanya nanti ada Nabi Muhammad SAW turun ya. Akan tetapi setelah Nabi Muhammad SAW diutus, maka diutus juga bintang-bintang untuk dilemparkan terhadap setan-setan yang mencuri informasi tersebut ya. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya bukan bintangnya, bukan karena bintang begitu besar ya. Kalau setan mungkin cuma kecil. Yang dimaksud di situ ialah sinar-sinarnya, sinar-sinar kosmis ya, atau percikan-percikan api dari bintang tersebut yang dilemparkan terhadap setan yang berusaha mencuri informasi ya. Itu bisa kita lihat dalam surah As-Saffat, illa man khatifal khatafata fa'atba'ahu shihabun thaqib ya. Dia diikuti oleh percikan api dari yang berasal dari bintang-bintang tersebut. Jadi manfaat bintang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu cuma tiga ya. Adapun ya kalau misalnya ada peramal-peramal sekarang ya, berarti itu peramal-peramal hoax ya. Dan seperti dahulu, peramal-peramal dahulu itu terpercaya, dia bisa mendapatkan lebih kuat lah, karena sudah belum mendapatkan perlindungan. Akan tetapi sekarang sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan percikan-percikan api dari bintang tersebut ya. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum ya, dan kami berikan terhadapnya ya, bagi syaitan tersebut apa? Azab as-sa'ir ya, siksa yang menyala-nyala. Kemudian ayat selanjutnya, walilladzina kafaru bi rabbihim ya. Adapun terhadap orang-orang kafir ya. Kafir di sini ya, apa pengertian kafir, Pak? Ya, kita sudah ketahui bersama ya, bahwasanya kafir itu artinya kalau dalam bahasa Arab itu menutupi ya, menutupi. Jadi kalau ada petani yang menanam kemudian menutupi, itu disebut kafir ya, disebut menutupi ya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya kafir itu ia menutup ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menerima ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan kufur nikmat ya. Dia
kufur, dia tidak mempercayai terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kufur yang dimaksud di sini ialah kufur yang dimaksud ialah orang yang orang yang tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala bi rabbihim, terhadap Tuhannya, azab jahannam, maka baginya ialah azab yang pedih, azab jahannam. Jahannam itu berasal dari kata, ada yang mengatakan berasal dari kata Persia, bahasa Persia, artinya yang menyala-nyala. Adapun yang mengatakan berasal dari kata bahasa Arab, yaitu jahim, yaitu bermuka musam, bermuka kusut. Jadi orang-orang yang hendak masuk ke dalam neraka jahanam, jadi neraka jahanam itu jengkel terhadapnya, marah terhadapnya, artinya mukanya kusut, mukanya kusam, lantaran jengkel terhadap orang-orang yang mau masuk ke dalam api neraka. Wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat. Sebenarnya masih banyak ayat ini, baru ayat 6, tapi waktu sudah ini. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan lagi. Jadi banyak sekali manfaat dari surah Al-Mulk ini, Salah satunya bagaimana kita akan tetapi yang paling penting, pelajaran yang paling penting didapat di dalam surah Al-Mulk ini tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi tanpa mempunyai celah, Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bintang-bintang, itu semua mempunyai manfaat. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia. Apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang sia-sia. Bahkan seekor nyamuk, seekor bahkan sesuatu yang sangat kecil itu ada manfaatnya, ada sesuatu ibrah yang bisa kita ambil di dalam penciptaan tersebut. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari beberapa ayat yang telah kita bahas tersebut. Demikian Bapak Ibu sekalian, barangkali ini setelah kita sebagian penjabaran dari surat Al-Mulk, ada yang ditanyakan? Ustaz Uli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini surat Tabarak ini diawali dengan kata Tabarak ini. Padahal dalam surat-surat yang lain juga diawali dengan Subhanalladzi. Artinya kelihatan di sini sama gitu. Betul. Mohon penjelasan lebih dalam maksud apa yang melatar belakangi sehingga ayatnya diartinya sama, bahas suci juga. Yang kedua, bagaimana status hadisnya yang menyatakan bahwa yang membaca surat Al-Baqarah ini dibebaskan dari siksa kubur gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab ya atau ada lagi? Satu lagi barangkali. Satu lagi, Bapak Ibu sekalian, yang bertanyakan, kalau kan langsung dijawab. Pertanyaan yang pertama tentang apa perbedaannya Tabarakalladzi dengan Subhanalladzi? Kita harus tahu. Subhanalladzi itu tasbih, tasbih subhanallah, subhanallah. Itu artinya mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan, dari segala kekurangan. Allah itu maha sempurna, Allah itu maha maha mendengar dan tidak ada yang dapat mendengarkannya. Allah itu maha melihat dan tidak ada yang dapat melihatnya. Jadi kata-kata tasbih itu mencerminkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada kekurangannya. Subhanalladzi asra bi'abdihi, yang menjalankan hambanya lailan minal masjidil haram. Makanya ketika kita mau bertahmid, ketika kita mau memuji Allah Subhanahu wa taala itu disarankan untuk bertasbih dulu, karena subhanallah. Kenapa subhanallah dulu baru alhamdulillah? Subhanakallahumma wa bihamdika. Maha suci Allah dan aku memujimu. Karena apa? Karena memuji, kalau kita memuji itu
kalau di dalam bahasa Arab itu harus setara, ya minimal kita setara atau kita di atasnya. Kalau kita setara dengan Allah itu tidak mungkin, ya apalagi kita di atas oleh Allah, di atas Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya di atas kekuatannya dan lain sebagainya. Nah, maka kita mensucikan dulu Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita memujinya. Adapun tabarakalladzi, ya kalau di terjemahan ialah Maha Suci Allah. Ya ini sebenarnya kalau di terjemahan itu sebenarnya untuk mengambil kata yang paling mudah dicerna, ya akan tetapi kalau kita pahami lagi bahwasanya ya seperti saya sebutkan tersebut, tabarakalladzi itu untuk bahwasanya Allah memberikan kebaikan yang banyak, Allah memberikan keberkahan yang banyak, kebajikan yang banyak. Cuma perbedaannya antara surah Al-Mulk dan surah Al-Furqan, ya surah Al-Mulk itu tabarakalladzi, Al-Furqan juga tabarakalladzi. Yang pertama, tabarakalladzi ini maksudnya yang di Al-Mulk untuk kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap dunia, terhadap materialis, ya, terhadap penciptaan langit, terhadap penciptaan bumi. Akan tetapi dalam surah Al-Furqan, ya kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap spiritualis, ya terhadap Al-Quran, keimanan, ketakwaan, ya, itu yang dibahas seperti itu. Kemudian yang pertanyaan yang kedua tentang derajat hadis, bahwasanya yang membaca surah Al-Mulk akan dibebaskan dalam siksa kubur, ya akan dijauhkan dari siksa kubur. Ya seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya cuma ada banyak beberapa hadis, ya, ada beberapa hadis mengenai keutamaan tentang surah Al-Mulk. Akan tetapi yang paling hasan, ya yang paling hasan, yang paling baik itu tadi yang saya jelaskan di awal. Dia cuma sebagai syafaat. Artinya syafaat ya kita udah berada di hari kiamat, bukan berada dalam alam kubur lagi. Ya, dia antara mau neraka dan surga. Ada juga mengatakan bahwasanya dia sudah berada di dalam neraka, akan tetapi Allah mengeluarkannya syafaat. Jadi syafaat itu ada berbagai macam. Ada yang ketika dia sudah masuk ke dalam neraka, ada juga ketika dia di padang mahsyar, ya. Akan tetapi syafaat yang dimaksud ini ketika dia sudah masuk ke dalam neraka, hatta ghufirullah, sampai dia dikeluarkan. Jadi seperti itu, dia bisa membentengi kita dari api neraka. Adapun tentang hadis-hadis yang mengatakan bahwasanya dapat melindungi kita dari siksa kubur, kemudian diamalkan, itu dhaif, ya derajatnya dhaif. Adapun kalau kita mau mengamalkannya sebagai amalan kita itu tidak apa-apa, ya sama sekali seperti itu. Cukup ya? Cukup ya Bapak Ibu sekalian ya? Cukup, baik. Kalau itu silahkan tutup dengan doa. Ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه والحمد لله رب العالمين.